Halo konco kunyah, balik lagi dengan aku, Mbok Kunyah. Kunyah terus. Merry Christmas konco kabeh. Selamat Natal buat yang merayakan. Gimana hari ini hari Natal? Pada udah makan apa aja nih? Coba kasih tahu aku hidangan-hidangan Natal yang biasanya kalian makan di rumah masing-masing. Kalau aku biasanya di keluarga itu sebenarnya nggak ada hidangan yang pasti gitu ya. Intinya di keluarga biasanya kita kumpul, kemudian bawa hidangan masing-masing. Kadang bisa bawa hidangan jagoan masing-masing keluarga, atau juga ya hidangan yang biasa seperti bakmi, nasi goreng gitu. Tapi aku masih ingat ketika omaku masih hidup, itu selalu ada yang namanya sup renepun. Itu enak banget. Dan aku selalu kangen sup renepun dari oma. Oke, tapi hari ini kita nggak akan ngunyah, tapi kita akan bahas hidangan-hidangan tradisional atau tradisi Natal di seluruh dunia. Banyak banget ya, ada yang yummy banget, ada yang aduh aku lihatnya udah ngiler, tapi kali ini khusus adalah hidangan-hidangan yang unik, aneh, ada yang menjijikan mungkin gitu ya. Nanti aku minta komentar dari kalian ya masing-masing untuk semuanya. Oke, kita mulai dengan hidangan pertama ini. Hidangan pertama adalah Christmas pudding dari Inggris. Oke, di Inggris dan di Irlandia itu ada tradisi untuk makan puding plum saat Natal. Nah, meski namanya puding plum, tapi sebenarnya dia tidak dibuat dari plum. Plum di sini apa sih? Plum itu gini. Di era sebelum Victorian, plum itu sebenarnya adalah sebuah buah anggur yang dikeringkan atau buah-buahan yang dikeringkan atau yang kita kenal dengan nama kismis atau raisin. Nah, puding ini isinya adalah terdiri dari buah-buahan kering seperti apel, kismis tadi, lalu ada kulit jeruk gitu ya, disertai atau dicampur dengan tepung atau breadcrumb atau tepung roti. Nah, makanya itu meskipun namanya puding, teksturnya itu nggak seperti yang kita kenal puding itu yang biasanya kenyal-kenyal enak gitu, karena teksturnya dia adalah berupa breadcrumb dan buah-buah kering tadi ya, biasanya dicampuri dengan wine atau alkohol gitu. Sehingga teksturnya mirip-mirip kayak gini gitu, mirip-mirip roti sebenarnya. Dan juga nggak ada gelatinnya juga atau agar-agar. Yang menarik sebenarnya adalah tradisi di zaman sekarang, karena di zaman sekarang puding ini dibuat dengan menambahkan atau menyelipkan beberapa benda yang dianggap sebagai keberuntungan. Yang paling sering itu koin silver, kayak itu yang di bawah itu koin silver diselipkan di sana, disebut dengan silver sixpence kalau di Inggris, atau juga yang dikenal dengan wishbone. Nah, sehingga orang yang nanti kan pudingnya bentuknya semacam itu ya, lingkaran gitu, kemudian dipotong. Nah, orang yang mendapatkan si koin tadi atau wishbone itu dipercaya akan mendapatkan keberuntungan di tahun berikutnya. Menarik ya? Aku jadi kepingin nyoba nih. Gimana dengan kalian? Kalian pengen nyoba atau enggak? Silakan komen di bawah. Makanan Natal aneh berikutnya berasal dari Kanada. Chicken bones candies. What? Oke, meskipun bentuknya agak-agak aneh gitu karena menyerupai tulang ayam, tapi ini sebenarnya beneran permen, teman-teman. Jadi permen tulang ayam ini sebenarnya adalah dark chocolate yang super pahit, yang kemudian ditaburi dengan serbuk kayu manis.
dan bentuknya menyerupai tulang ayam. Nah, permen tulang ayam ini diproduksi pertama pada tahun 1880 oleh Frank Sparkhawk, pemilik perusahaan permen yang dinamakan Gangnong. Ya, pemilik perusahaan permen yang bernama Gangnong. Dan sejak itu hingga sekarang, dia sudah memproduksi lebih dari 700 juta permen ini. Wow. Dan permen ini masih menjadi makanan favorit di saat Natal di Kanada. Menarik ya? Kayaknya enak juga nih permennya. Nggak usah dilihat bentuknya, yang penting dirasain aja. Next adalah 7 fish dish dari Italia. Apa yang kalian bayangkan ketika saya sebutkan masakan Italia? Kalau aku, bayangannya pasti adalah pasta, keju, yang melting begitu yang pokoknya enak banget gitu ya. Tapi tidak disangka, salah satu makanan tradisi orang Italia saat Natal itu adalah ikan. Tidak hanya satu hidangan, tapi 7 hidangan sekaligus. Yap, sesuai dengan namanya, 7 fish dish, hidangan ini terdiri dari 7 ikan, beraneka ragam, ikan maupun seafood, yang kemudian dimasak dengan 7 cara masak yang berbeda. They surely have a fishy Christmas. Get it? Oke, next. Makanan aneh berikutnya, yang ini nggak aneh sih menurut aku, karena ini makanan favoritku, KFC dari Jepang. Jepang itu adalah sebuah negara yang sebenarnya mayoritas agamanya bukan Nasrani gitu ya, tapi Jepang ini adalah sebuah negara yang senang sekali melakukan perayaan. Jadi ceritanya, sebelum tahun 1970, Jepang itu tidak memiliki hidangan khusus Natal. Ini memberikan ide buat si KFC, ya, perusahaan si jago ayam itu, untuk kemudian memarketingkan produknya dia sebagai makanan yang wajib dimakan saat Natal pada saat itu. And it works. Sampai sekarang ini, tradisi itu masih terus dibawa. Konon katanya, di setiap malam Natal, restoran-restoran KFC di Jepang penuh. Dan kita nggak bisa makan di sana kalau nggak booking. Keren banget strateginya ya. Gimana menurut kalian? Kayaknya menarik juga ini kita makan. Natalan kita makan dengan KFC. Oke, kalau di Jepang ada KFC, di Cina ada apel Natal atau Christmas apple. Sama seperti di Jepang, Cina sendiri adalah negara yang sebenarnya umat Nasraninya adalah minoritas gitu ya. Namun umat-umat Nasrani ini memiliki sebuah komunitas dan tradisi yang menarik, yaitu mereka mengirimkan buah apel sebagai bingkisan Natal ke sesama orang Nasrani di Cina. Jadi kalau Anda tahu tradisi orang Cina ketika Imlek atau Tahun Baru adalah dengan buah, disimbolkan dengan buah jeruk. Nah, sedangkan Natal ini akhirnya mereka memiliki tradisi yaitu buah apel. Buah apelnya sendiri itu nggak sekedar dikirimin gitu aja gitu ya, tapi kalau seperti kalian lihat di samping ini, buah apelnya itu diukir dengan sangat cantik dengan berupa ukiran kata-kata yang merupakan pesan atau doa bagi yang diberikan gitu ya, pesan berupa doa kesehatan, keselamatan, dan keberuntungan. Menarik ya?
Next, Smalahove dari Norway atau Norwegia. Apa itu Smalahove? Smalahove ini sebenarnya adalah makanan yang berasal dari daerah barat Norwegia, di mana di sana adalah banyak orang-orang yang tidak terlalu mampu gitu ya. Sehingga makanan ini merupakan makanan orang-orang miskin di daerah tersebut. Nah, pada hari Minggu sebelum Natal, mereka biasanya itu mengadakan semacam perjamuan gitu di Norwegia. Nah, dan karena mereka tidak mampu membeli daging-daging nikmat yang mahal tersebut, biasanya mereka membeli daging domba, maka orang-orang miskin ini tidak membeli dagingnya, tapi membeli atau menjamukan kepala domba. Jadi Smalahove ini adalah kepala domba. Kepala domba ini disajikan dengan kentang dan rhubarb. Rhubarb, I don't know. Rhubarb ini adalah sayuran akar yang merupakan perpaduan dari lobak dan kol. Oke. Nah, kepala domba ini dibelah dua, otaknya dibuang, kemudian direndam di air selama kurang lebih 2 hari, sebelum airnya kemudian diasap. Setelah diasap, kemudian dia direbus. Wah, lama juga ya prosesnya. Nah, tidak cuma cara masaknya yang unik, cara makannya pun unik. Jadi, makan yang pertama kali itu adalah mereka mengambil matanya, mata dombanya dimakan, itu dianggap sebagai delikasinya, gitu ya, kenikmatannya ada di sana. Kemudian mereka memakan kepala domba ini dari depan, dari moncongnya, lalu sampai ke belakang. Jadi cara makannya dari moncongnya, terus sampai ke belakang, kayak gitu. What do you think? Pengen nyoba kan? Apa enggak? Makanan unik berikutnya adalah dari Greenland. Nggak tanggung-tanggung ada 2 makanan. Matak and Kaiviak. Okay. Orang-orang Greenland itu menganggap makanan itu sebagai suatu hal yang penting. Dan rasa adalah nomor 1. Untuk sajian Natal, Greenland memiliki tadi 2 hidangan ini yang sangat khas dan sangat unik. Dan katanya sih sangat nikmat. Yang pertama adalah matak. Matak ini adalah kulit hiu putih atau narwhal. Kulit hiu ini disayat ya, atau disayat lah ya. Disayat tapi nggak hanya kulitnya. Jadi disayat itu dengan berikut lapisan lemak di bawahnya kulit. Kemudian diiris menyerupai kotak-kotak itu dan dimasak. Aku pernah sih makan sup sirip hiu, gitu ya. Dan memang enak banget karena hiu itu seperti kita tahu binatangnya gede dan dia bahkan sirip hiu itu kan sebenarnya nggak ada dagingnya. Jadi yang kita makan sebenarnya lapisan lemaknya tadi, dan memang lapisan lemaknya itu enak banget, kenyal-kenyal dan gurih. Cuman jujur aku nggak mau makan lagi si sirip hiu itu karena sekarang kan hiu termasuk binatang langka ya, binatang yang dibudidayakan. Jadi sekepingin-pinginnya aku makan matak, kayaknya aku nggak kepingin makan matak. Atau ada dari kalian yang pernah makan matak, bisa di komen di bawah gimana rasanya. Nah, yang kedua ini adalah Kaiviak lah ya, Kaiviak. Kaiviak ini apa? Ini yang menarik. Kalau kalian menganggap matak itu udah creepy karena terbuat dari kulit hiu, nah bersiap untuk agak-agak gimana gitu dengan Kaiviak ini, karena Kaiviak ini adalah daging dari burung auk. Burung auk ini adalah burung yang memang banyak ditemukan di Greenland. Dagingnya ini dibungkus di dalam perut
sea lion. Setelah dibungkus, daging auk ini tadi di dalam perutnya anjing laut ini dikubur dalam tanah selama beberapa bulan hingga terjadi fermentasi. Nah, ketika terjadi fermentasi, daging auknya ini pasti akan hancur. Dan di sanalah daging ini siap dimakan. Gimana menurut Anda? Apakah tertarik mencobanya? Katanya sih enak, katanya. But I don't know. I don't think I want to try it. Melihat dari bentuknya ini agak-agak tidak menggairahkan untuk memakannya ya. Oke. Dan yang terakhir adalah ulat mapane dari Afrika Selatan. Nah, pada awalnya orang-orang Afrika Selatan itu memakan ulat ini bukan sebagai suatu delicacy atau kenikmatan, tapi karena kebutuhan. Seperti yang kita tahu di beberapa dekade yang lalu gitu ya, Afrika itu termasuk negara atau benua yang tertinggal. Dan mereka itu di daerah tersebut dikenal dengan daerah miskin, di mana secara perekonomian buruk dan kemudian bahan pangan pun sangat jarang. Seperti yang kita tahu juga, ulat dan serangga itu adalah binatang-binatang yang memiliki protein sangat tinggi. Mereka itu gampang dan banyak ditemukan bahkan di tempat-tempat yang binatang lain atau tanaman itu nggak bisa hidup. Sementara ulat dan serangga ini bisa survive di sana. Sehingga hal itu juga yang terjadi di Afrika pada saat itu, di mana di sana itu waktu itu terjadi kekeringan dengan banyak tanaman yang mati dan pasti hewan mati, sehingga tapi ulat-ulat ini banyak gitu. Jadi ulat ini menjadi sumber makanan di sana. Dan kebetulan ulat-ulat ini banyak bermunculan di akhir tahun atau di saat masa-masa Natal. Sehingga akhirnya jadilah mereka akan selalu memanen ulat ini, dan kemudian sebagian pasti disimpan untuk persediaan, tapi sebagian lagi dimakan pada saat untuk sambil perayaan Natal. Gimana mereka memasak ulat ini? Sangat simpel, cuma digoreng, ditambahkan bawang, tomat, dan lombok. Jadi memang benar-benar masakan yang sederhana sekali. Nah, karena sekarang perekonomian mereka sudah membaik dan mereka tidak lagi kekurangan makanan, maka sebenarnya ulat mapane ini sudah jarang sekali dimakan di sana. Tapi memang ada beberapa komunitas yang menganggap ini sebagai sebuah tradisi, sehingga mereka memang khusus memakan atau menyajikan ulat mapane ini untuk sebagai hidangan di saat perayaan Natal. Oke, konco-konco, demikian beberapa makanan aneh dan unik, mungkin sedikit yaki buat beberapa dari kalian yang ada di dunia. Bagaimana menurut Anda? Makanan mana yang yaki, makanan mana yang enggak kok, kayaknya aku pengen makan itu? Silakan komen di bawah ya. Oke, video kali ini cukup sekian. Terima kasih untuk sudah menonton. Please like, komen, dan juga share. Jangan lupa subscribe. Nanti kita akan lakukan video-video tentang makan-makan. Jadi sampai ketemu lagi di Mbok Kunyah. Kunyah terus.